Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM L0212211024. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjabarkan mengenai apa saja materi yang saya terima selama 8 pekan dalam mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan. Di dalam pengelolaan perikanan melibatkan 3 aspek. Yang pertama ada aspek biologi, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Di dalam prinsip pengelolaan perikanan sebelum kita mengelola, yang pertama itu kita mengidentifikasi populasi, memahami karakter, cara beregenerasi, cara berproduksi, di mana mereka memijah, dan bagaimana cara mereka memperlakukan telur mereka. Yang kedua itu melakukan tindakan preventif, di mana kita harus mengelola sebelum muncul masalah. Selanjutnya ada wilayah pengelolaan perikanan atau biasa disebut dengan WPPRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan, penangkapan, pembudidayaan, konservasi, dan penelitian serta pengembangan perikanan. Terdapat 11 wilayah WPPRI, salah satunya yaitu WPPRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. WPPRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Selanjutnya ada alga. Alga ini bersifat uniseluler dan multiseluler, di mana alga terbagi menjadi 2, ada mikroalga dan makroalga. Mikroalga ini alga mikroskopis yang meliputi fitoplankton dan alga renik lainnya. Umumnya ini dapat ditemukan di perairan tawar dan bahari, baik di dalam kolam maupun di sedimen. Jenis-jenis mikroalga yang memiliki manfaat antara lain Botryococcus brownie, Isochorisis galbana, Nechoris oleabundans, dan beberapa mikroalga lainnya. Selanjutnya ada makroalga, di mana makroalga ini dapat ditemukan di sepanjang pantai, mulai dari daerah pasang surut atau intertidal sampai di kedalaman sinar matahari dapat tembus. Makroalga ini sering disebut dengan rumput laut atau seaweed. Makroalga tidak memiliki akar, batang, dan daun, tetapi mereka memiliki talus. Adapun makroalga yang bernilai ekonomis itu ada Chlorophyceae, PPPCAE, dan Rhodophyceae. Makroalga memiliki banyak manfaat dan merupakan komoditas ekspor sehingga banyak masyarakat yang mencoba untuk membudidayakannya. Selanjutnya ada gastropoda. Gastropoda ini kelompok hewan yang memiliki kaki di perut. Contohnya itu seperti siput. Tubuhnya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada kepala, kaki, massa visceral, dan mantel. Beberapa jenisnya itu dijadikan sebagai bioindikator, yaitu antara lain Telescopium dan Terebralia palustris, di mana cangkang gastropoda juga ini dapat dijadikan hiasan dan kancing. Ada jenis dari gastropoda dari jenis pila, yaitu Pilas cutata dan Pila polita. Selanjutnya Pelecypoda. Pelecypoda ini terdapat di dasar perairan atau di substrat, di mana dia hidup seperti di lempeng kayu atau batu. Tubuh Pelecypoda ini tertutup oleh 2 katup cangkang, di mana dia tidak memiliki kepala dan satu-satunya moluska yang tidak memiliki radula atau bagian dari sistem pencernaan makanan. Salah satu kerang yang sering dikonsumsi itu ada kerang hijau, kerang bulu, dan kerang darah. Selanjutnya ada Cephalopoda. Cephalopoda ini meliputi sotong, cumi-cumi, gurita, dan genggeng, di mana dia itu kelompok invertebrata yang dapat mencapai ukurannya itu sangat besar. Tubuh Cephalopoda ini memanjang dan dia tidak memiliki kaki, tapi Cephalopoda ini memiliki tentakel. Ia termasuk hewan yang melakukan proses abralia, di mana pada siang hari ia turun ke bawah dan pada saat malam hari ia naik ke atas. Ada dari genus Sepia, yaitu Sepia aculeata, Sepia paraonis, Sepia esculenta, Sepia latimanus, dan Sepia lechidas. Selanjutnya ada krustasea, di mana krustasea ini kelompok hewan yang berkulit keras, di mana tubuhnya itu dibedakan menjadi kepala, toraks, dan abdomen. Ruas-ruas pembentuk kepala pada semua krustasea tumbuh menjadi satu, sedangkan penyatuan beberapa ruas toraks atau ruas abdomen merupakan hal yang biasa terjadi. Krustasea yang bernilai ekonomis ada udang laut yang terdapat di Indonesia, yaitu udang windu, udang putih, udang api-api, udang cendana, dan udang krosok. Pada gambar ini menunjukkan kepiting dari
genus Cicilla. Selanjutnya ada Echinodermata. Echinodermata ini merupakan kelompok hewan yang kulitnya berduri, di mana Echinodermata ini meliputi kelas Asteroida atau bintang laut, kelas Apioridea atau bintang ular, kelas Echinoidea atau landak laut atau biasa disebut dengan bulu babi, kelas Holoturoidea mentimun laut atau biasa disebut dengan teripan, dan kelas Crinoidea atau lili laut. Echinodermata ini dapat dimakan adalah bulu babi dan juga teripang. Ciri-ciri umumnya itu bersifat radial simetris, memiliki 5 bagian pada hewan dewasa. Pada hewan dewasa, larvanya itu bersifat bilateral simetris. Sebagian besar organnya mempunyai silia. Dia itu tidak memiliki kepala dan tidak memiliki otak. Tubuhnya ditutupi oleh epidermis yang halus dan sering memiliki duri-duri kapur yang halus. Teripang berbaring dengan sisi permukaan ventral yang disusun oleh 3 ambulakra, area yang biasa disebut dengan sol. Kaki atau podia pada daerah ini mempunyai alat penghisap yang berfungsi sebagai alat pergerakan untuk teripang. Baik, demikian penjabaran saya mengenai materi 8 pekan yang saya terima dari mata kuliah dasar-dasar pengolahan perikanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.